Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mohon maaf, bagian yang pertama tadi terpotong, ini kelanjutannya. Selanjutnya yang dibahas adalah al-mubah. Mubah, ini termasuk dari hukum taklifi yang ada 5 tadi, sudah 4 yang kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke yang kelima, yaitu al-mubah. Wal mubahu lugatan, mubah secara bahasa, al-mu'lan wal ma'dhunu fihi. Artinya al-mu'lan yang diumumkan, wal ma'dhunu fihi dan yang diizinkan. Itu artinya mubah. Secara bahasa mubah itu artinya diumumkan. Bisa juga diartikan al-ma'dhun fihi, diperbolehkan. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya mubah. Oh, artinya berarti boleh. Wastilahan, sedangkan mubah secara istilah, ma la yata'allaq bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Suatu hukum la yata'allaq, yang tidak ada kaitannya dengan amrun, perintah. Hukum gak ada kaitannya dengan perintah, wala nahyun, dan gak ada kaitannya juga dengan larangan. Nggak diperintahin, nggak dilarang, lidzatihi, ya, lidzatihi, pada dasarnya, pada asalnya hukum tersebut nggak diperintahin, nggak dilarang, hukumnya boleh, ya, nggak ada kaitannya dengan larangan, nggak ada kaitannya dengan perintah, itu namanya mubah. Kal akli fi ramadhani lailan, contoh yang mubah ini adalah makan di waktu malam pada bulan Ramadan. Fakharaja biqaulina, maka tidak termasuk dari perkara mubah dengan apa yang kita sampaikan, yaitu ma la yata'allaq bi amrun. Mubah itu hukum yang tidak berkaitan dengan perintah. Maka dengan demikian tidak termasuk dalam mubah al-wajib wal mandub. Wajib sama mandub tidak termasuk dalam mubah. Kenapa? Karena wajib dan mandub itu perintah, sedangkan mubah tidak berkaitan dengan perintah. Wa kharaja biqaulina, dan juga tidak termasuk dari perkara mubah sesuai dengan yang kita sampaikan, wala nahyun, tidak berkaitan dengan nahi. Ya, apa yang tidak termasuk dalam mubah? Al-muharram, perkara haram, wal makruh, dan perkara yang makruh. Kenapa haram dan makruh tidak termasuk dalam mubah? Alasannya karena mubah itu tidak terhubung dengan larangan, sedangkan muharram dan makruh itu kan larangan, sehingga tidak termasuk. Wa kharaja biqaulina, dan dikecualikan dengan perkataan kami, dikecualikan tidak termasuk dari mubah dengan perkataan penulis, lidzatihi, pada asalnya. Ma law ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatal ma'muri bihi. Apa-apa yang seandainya ada kaitan dengan perintah, ya, ma law ta'allaqa bi amrin, sesuatu, ya, yang berkaitan dengan perintah. Kenapa dia bisa berkaitan dengan perintah? Likaunihi wasilatal ma'mur bihi, karena dia adalah wasilah, perantara untuk menunaikan sebuah perintah. Au nahyin, atau dia terikat dengan perkara yang dilarang. Likaunihi wasilatal manhiya anhu, karena dia adalah wasilah untuk sampai ke perkara yang dilarang itu. Fa inna lahu hukmun makana wasilatan lahu min ma'murin. Maka bagi hal yang mubah tersebut dan berkaitan dengan perintah, dia memiliki hukum sesuai dengan apa yang dia menjadi wasilah baginya. Ma'murun au manhiyun, baik perkara itu terhubung dengan perintah atau terhubung dengan larangan. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asal, dan yang demikian tidak mengeluarkan hal tersebut dari keberadaannya sebagai perkara yang mubah.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kan perkara yang mubah itu adalah perkara yang tidak berkaitan dengan perintah, tidak juga berkaitan dengan larangan pada dasarnya. Jadi dia terlepas dari perintah, terlepas dari larangan. Pada asalnya dia tidak terikat dengan perintah dan tidak terikat dengan larangan apapun. Ya, perkara yang mubah itu terlepas, kosong, tidak terikat dengan perintah dan juga tidak terikat dengan larangan pada dasarnya. Tapi jika suatu perkara yang mubah, ini pada dasarnya dia mubah, tapi dia menjadi wasilah terhadap sesuatu yang haram. Maka pada saat itu hal yang mubah berubah menjadi perkara yang haram. Apa contohnya perkara yang mubah tapi menjadi wasilah kepada perkara yang haram? 1. Wajib menyimak khutbah Jumat. Wajib menyimak khutbah Jumat. Ada orang tidur. Hukum asalnya tidur apa? Tentu hukum asalnya tidur adalah mubah, boleh. Orang tidur boleh. Tapi ketika tidur itu menyebabkan seseorang menjadi bermaksiat, tidur di kala khutbah Jumat. Mendengar khutbah Jumat itu wajib, berarti tidak mendengarkan itu haram. Dia tidur malahan. Mengantarkan dia kepada perbuatan tidak memperhatikan khutbah Jumat. Berarti tidur pada saat sholat Jumat menjadi haram. Awalnya mubah, tapi bisa menjadi haram karena dia menjadi wasilah terhadap perbuatan yang haram. Adapun contoh perkara yang mubah menjadi perkara yang dianjurkan mendapat pahala, perkara yang diperintahkan. Mubah tapi berubah jadi perkara yang diperintahkan. Contohnya sama, tidur. Kalau tadi tidur dari mubah menjadi haram. Kapan itu tidur? Saat sedang khutbah Jumat. Sekarang tidur di awal malam. Biar kenapa? Biar bisa bangun di sepertiga akhir malam. Tidur hukumnya mubah. Tapi kalau dia tidur di awal malam tujuannya supaya bisa bangun di sepertiga akhir malam, maka tidurnya dia di awal malam bukan perkara yang mubah lagi, tapi perkara yang diperintahkan. Dan dia akan mendapatkan pahala. Ini contohnya. Ya, itu dia perkara yang mubah. Nah, perkara yang mubah ini walaupun dia udah berubah menjadi yang diperintahkan atau menjadi perkara yang dilarang, tapi pada dasarnya, pada asalnya, kalau dia belum dikait-kaitkan dengan sesuatu yang lain, pada dasarnya dia tetaplah mubah. Tidur kalau belum dikait-kaitin dengan yang lainnya, tidak dikaitin dengan khutbah Jumat, tidak dikaitkan dengan sholat malam, ya tidur tetap aja mubah. Masih dalam hukum asalnya, tetapi ketika dia dikaitkan dengan yang lainnya, maka dia akan berubah hukumnya sesuai dengan apa yang mubah tersebut dikaitkan dengan hal lain. Tayyib ahibati fillah, itu dia tentang perkara mubah. Wal mubah, di sini penulis mengatakan, dan mubah itu madama ala wasfil ibaha, selama belum dikaitkan dengan yang lainnya, masih pada posisi normal seperti tidur, belum dikaitkan dengan sholat malam, belum dikaitkan dengan khutbah Jumat, fa innahu la yatarattab alaihi thawabun, maka dia tetap mubah, sehingga jika dikerjakan ya nggak dapat pahala. Wala iqab, kalau ditinggalkan nggak berdosa juga. Wa yusamma halalan wa jaizan, dan mubah punya nama lain yaitu halal dan jaiz. Hukumnya apa? Halal. Hukumnya apa? Jaiz. Apa artinya? Mubah. Mubah, jaiz, halal artinya sama-sama boleh. Tayyib. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus di Bawul Furqon, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat, kebaikan dan juga barokah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf
Apabila ada kekurangan dan kesalahan, billahi taufik wal hidayah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.